Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wassalatu wassalamu ala nabi bani Hashim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ala minhajil qawim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran alladzi lam yuzkar ismuhu. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidafil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimina wa li jalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ba'al qadha'ini hawaijina wa tafrijri humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah.
Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah dalam melaksanakan ibadah yang mulia, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah kita hadir di majelis ilmu, di yaumil kiamah nanti Allah permudah langkah kaki kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan wa sunna fiha ay bi salatihi kulliha khusyu'un bi qalbi. Disunnahkan pada waktu kita menjalankan sholat, seluruhnya sholat, apakah maghrib, isya, subuh, dohor, asar, apakah rokaat 1, rokaat 2, rokaat 3, 4, atau yang 2 rokaat seperti subuh, 3 rokaat seperti maghrib, intinya seluruhnya. Apakah yang wajib ataupun sholat yang sunnah, jalankan sholat itu khusyu'un biqalbi, khusyuk dengan hati kita. Bagaimana gambaran khusyuk? Bi alla yuhdira fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah. Jangan sampai kita menghadirkan. Orang yang sholat tidak boleh dia menghadirkan di dalam hatinya ghairu ma huwa fihi, kecuali pelaksanaan ketika dia melaksanakan sholat. Apa yang dia baca, zikir yang dia kumandangkan, itulah yang harusnya dihadirkan pada waktu menjalankan sholat. Bahkan di pertemuan sebelumnya dibahas, di antara yang bisa menjadikan khusyuk dalam sholat kita, alla yaltafita yaminan wa shimalan. Jangan sampai ketika sholat sering nengok kanan kiri. Sholatnya nengok kanan, nengok kiri, atau lihat-lihat apa tuh? Kaligrafi, dibaca lagi sama dia lagi sholat. Apa itu bacanya? Terus jangankan kaligrafi, orang sholat pakai kaos, di belakangnya ada bacaan wedang susu, wedang jahe, kurang nafsu langsung oke. Ada itu. Nah ini hindari sama kita. Begitupun Amr bin Dinar mengatakan, kalau ingin bagus, ingin khusyuk sholat kita, as-sukun, diam, jangan banyak gerak, kecuali gerakan yang dibutuhkan. Karena gatel tak masalah, tapi ingat kita ada dalam mazhab Imam Syafi'i, 3 kali gerakan dalam satu rukun membatalkan sholat. 3 kali gerakan dalam satu rukun membatalkan sholat. Masih berdiri, garuk 1, iya kena 2, garuk lagi 1, walaupun amin, udah 2 tuh. Pas baca surat, garuk lagi dia 1, batal sholat. Itu di mazhab kita begitu. Kalau udah 2, kecuali penyakit, memang gatalnya nggak tahan ini. Kalau nggak digatal bisa, kalau nggak digaruk bisa-bisa nanti sholatnya nggak khusyuk. Misalnya baca inna atau inna nggak nyampe-nyampe, malah nyambung ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah khawatirnya begitu, udah garuk batal. Tidak membatalkan kalau segatnya udur, penyakit, bapak garuk beberapa kali pun bahkan ribuan kali, itu tak membatalkan sholat. Nah itu sukun, diam, anteng, tumaninah, jangan banyak gerak. Termasuk husnul hayat, hayatnya bagus kan, seperti ngangkat tangan saat takbir, bagus kan. Hayat itu sunnah. Gimana sunnahnya? Ketika ngangkat tangan rokul yadain inda takbiratul ihram, angkat tangan, hadapkan semuanya ke kiblat. Walaupun boleh, sah orang sholat
Ada kan yang begini ya? Allahu Akbar. Sah saja. Cuman hayatnya hilang, makruh berarti. Atau ternyata ketika melaksanakan sholat ngangkat tangannya mau kagak-kagak. Itu ada itu begitu. Datang. Sedangkan ngangkat tangan cuma di dua tempat. Idza kabarun nabi rafa yadayhi ila mankibeh, di mana-mana Nabi takbir, Nabi mengangkat tangannya di antara pundak. Di sini berarti. Yang kedua, idza kabarun nabi rafa yadayhi ila udunayhi, Nabi ketika takbir ngangkat tangannya di telinga. Di sini satu, di sini satu. Bapak mau yang mana? Terserah. Mau yang di sini mangga, mau yang di sini mangga. Cuman ada kepantasan di mazhab kita, ihtimal pantasnya laki-laki karena keteknya dibuka, makruh kalau keteknya itu dirapat. Nah di sini nih, pantasnya kayaknya di sini. Maka dipakailah di kita kebanyakan cowok begini. Kalau perempuan, karena perempuan itu pantasnya ketiaknya ditutup, makruh kalau keteknya dibuka, maka yang pantas di sini. Perempuan tuh biasanya. Allahu Akbar, gitu kan? Tapi bukan berarti itu khusus bagi perempuan. Akhirnya bapak, oh berarti laki-laki nggak boleh di sini. Silahkan, yang penting keteknya tetap buka dan jangan dimain-mainkan. Kadang ada yang takbiratul ihram di pundak dimainin sama dia. Oh, wow. Ada dorong-dorongan dulu dia. Bagaimana kalau muter-muter? Kenapa dia muter-muter? Wad'ul yamin ala shimal. Nih, ketika menjalankan sholat, bagusnya itu sebenarnya tangan kanan lebih dulu daripada tangan kiri, tapi bukan diputar. Emang di kalangan santri banyak, kalau penjelasannya belum dipahamkan oleh guru, maka paham itu nggak bisa datang sendiri. Saya kalau baca nggak dipahamin sama guru, caranya muter kayak bapak itu. Muter aja karena dibacanya, oh ketika takbir simpen tangan kanan lebih dulu, akhirkan yang kiri. Oh berarti diputerin mungkin. Nah padahal ketika melaksanakan sholat sunnah menyimpan tangan kanan terlebih dahulu, barulah jalankan tangan kiri. Itu maknanya apa? Kayak ginilah prakteknya. Bapak takbir, Allah, bukan diputar. Allahu Akbar. Saya muter enggak? Enggak muter. Masa sih bapak? Harus saya berdiri. Tuh. Kalau diputer niatnya libun main-main batal. Karena main-main dia. Allah kanan dulu, tapi jangan begini juga. Allahu Akbar. Jangan. Emang kanan dulu yang bagus. Allahu Akbar nih. Kanan baru kiri, tak muter. Kalau muter Allah, itu baru muter tuh. Allahu Akbar. Jadi lebih mau telapaknya mau sampingnya, yang penting intinya kanan terlebih dahulu. Jangan begini juga. Allahu Akbar, akhirnya gini aja. Tahu nggak begini apa? Hah? Ini kalau yang kanan di sini, yang kiri di atas, biasanya dipakai sama orang yang meninggal dunia. Kalau sholat begini meninggal, cuman tetap sunnah kanan terlebih dahulu. Bapak yang bisa pakai Allahu Akbar. Tapi kalau nggak bisa, aku dari zaman Fir'aun naik ojek aja, udah kayak begitu. Allahu Akbar, udah. Cuman saya pribadi saya pakai, tapi jangan diputar. Jangan diputar. Allahu Akbar. Itu. Nah ini cuman gak wajib, itu sunnah hayat. Nah ketika melaksanakan sholat yang hayat nih 15 jumlahnya itu, di antaranya angkat tangan. Ketika angkat tangan itu hadapkan ke kiblat, ini ke kiblat, ini ke kiblat, begitupun semuanya ke kiblat sampai nanti kaki-kaki juga ke kiblat. Ma'ilan, tapi ke kiblatnya ma'ilan. Ma'ilan itu agak condong. Agak condong dalam arti apa? Agak tunduk. Tabrikon waston. Ini tangan ceritanya sedang takbir. Ma'ilan itu asalnya berdiri, jangan diberdirikan, tundukkan sedikit. Tuh.
Dikit aja, tundukkan dikit, mailan itu arahkan ke kiblat, taprikon waston, dibuka jangan dirapat tapi tengah-tengah. Ini kayak begini, sunnah, nama sunnahnya hayat. Kalaupun ada yang takbirnya begini, sah-sah saja. Allahu Akbar. Ada yang Allahu, macam-macam orang takbir. Ngangkat tangan tidak wajib, yang nggak wajib itu apa? Takbirnya. Kebanyakan orang paham yang wajib ngangkat tangan, takbirnya mana? Nah itu. Makanya jangan aneh datang orang sholat. Iya ada yang begitu Pak. Suaranya nggak ada, takbirnya yang lama. Mana suaranya? Padahal ternyata coba, mungkin dia maaf nggak bisa ngomong. Mungkin dia lagi sariawan, ternyata beres sholat ngobrolin janda paling tinggi suaranya. Ah ini orang sehat. Kalau orang sehat nggak bisa. Allahu Akbar. Harus terdengar dua-duanya. Allahu Akbar. Khususnya memang bagi imam itu lebih jahar. Termasuk baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di rokaat yang kedua sunnah hayat, di rokaat yang ketiga pokoknya setiap ta'awud selain ta'awud di pertama Bapak takbir Allahu Akbar, baca iftitah paling singkat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Nah ta'awud yang ini beda hukumnya. Sebelum Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud yang pertama sebelum baca Fatihah di rakaat yang pertama hukumnya sunnah muakkad, hampir wajib. Sunnah muakkad, jangan ditinggal. Bapak meninggalkan ta'awud di rakaat yang pertama sebelum baca Fatihah, itu makruhnya gede. Dipotongnya pahala itu besar karena sunnah muakkad. Sama seperti orang yang sujud tak menempelkan hidungnya waktu sujud, itu pun hukumnya sunnah muakkad. Yang sunnah hayat ta'awud beres Fatihah rakaat 1 ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca suratnya qul huwallahu ahad misalnya. Nanti rakaat kedua mau mulai Fatihah ta'awud lagi, tapi ta'awudnya disirkan. Jangan Bapak jadi imam wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kata makmum Allah. Ini bukan menjadi imam, mau qori dia. Kalau misalnya malah mendadak kayak begitu, udah tinggalin, mending makruh daripada sholatnya taswis yang menyebabkan hukum haram. Itu jadi ingatnya apa? Bacalah ta'awud, khususnya ta'awud yang pertama sebelum membaca Fatihah, setelah membaca iftitah. Kalau iftitah nggak ada ta'awud, jangan baca bismillah sebelum iftitah. Pembuka itu langsung terobos Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir, langsung begitu. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khot, langsung. Tapi setelah iftitah itu baru sunnah muakkad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca. Nanti beres Fatihah mau baca surat, baca ta'awud lagi. Rakaat kedua baca ta'awud lagi hingga sampai selesai sholat. Jelas? Apa? Jika misalnya kita sholat isya, kita dalam satu rukun itu baru-baru kedua ingat-ingat, tapi kebetulan gatel lagi, kita lupa baru-baru lain, berarti satu rukun tiga. Bagus. Itu kan baca bawatan. Lupa, dah terus dulu. Terus gimana kelanjutan sholat? Oh segitu. Kirain menggaruk lagi Bapak. Saya sholat, ketika sholat gatel manusiawi, tapi tetap mazhab kita tak boleh gerakan taharukat 3 kali, tanahnuh, dehem, nggak boleh. Ketawa nggak boleh, kecuali senyum. Karena Nabi pernah senyum ketika malaikat Malik datang, senyum Nabi. Nah kita kalau senyum boleh, orang goda kita nggak batal kalau senyum. Paling udah beresnya smackdown aja.
Tapi kalau ketawa batal. Atau dehem yang dibuka, gimana dibuka? Orang kalau dehem misalnya mau membenarkan mahraj boleh. Tapi kadang dehem nggak seperti itu. Orang dehem ini nih. Nah, ada orang sholat, ketika melaksanakan sholat gerak-gerak dia, gatel ustad, garuk. Satu, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Dua, qairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Baca surat, lupa dia, akhirnya dia garuk kembali, wal asri innal garuk lagi, astagfirullah. Udah tiga ini, saya garuk 3 kali dalam satu rukun. 1, 2, harusnya ruku 0, kecuali panjang bacaannya. Bapak boleh panjang bacaan dengan syarat dijeda. Baca Fatihah, baca surat minimal 3 ayat. Ini imam suratnya apa? Yasin, Pak. 82 ayat. Baca Fatihah aja udah 2 kali garuk. Pas baca surat Yasin, mampus kata dia. Gua udah 2 kali garuk, imam baca Yasin, boleh dia garuk lagi. Yang penting menurut adat udah agak lama jedanya, garuk lagi dihitung 1 itu, bukan lagi 3. Tapi kalau suratnya pendek, garuk, tak lama yang ketiga masih dalam Fatihah, garuk tapi lupa. Kullu ma yabtulu amduhu wa la tabtulu sahwu yusannu sujudu sahwi. Salatnya lanjutkan karena lupa, tapi dia jalankan sujud sahwi. Kenapa dia sujud sahwi? Dia melaksanakan hal yang dilarang dalam sholat. Ketika dia dijalankan sengaja batal, ketika dia tak melaksanakan sengaja enggak batal. Apapun yang dilaksanakan saat sholat, sengajanya batal, tidak sengajanya tidak batal, yusannu sujudu sahwi, sujud sahwi. Sebelum salam sujud 2 kali biasa, subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau hafal, kalau enggak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, enggak hafal subhanallah, enggak hafal ngejedog gitu Pak, terakhir diam aja. Kalau melaksanakan begitu. Kenapa? Jalankan sujud sahwi. Tapi kalau timbul fitnah apa kesalahannya, mending tinggalkan sujud sahwi, makruh. Tapi kalau misalnya makmum malah nggak ikut, imam lulus. Sujud sahwi itu pi'lan la tarkan la pi'lan. Makmum senang nggak senang ikutin. Aku kesalahannya apa? Wa illam yudrik, walaupun dia nggak tahu. Imam misalnya kita kunut. Ketika kita kunut misalnya lupa imam, atau jangan kunut lah, sholat isya lah, imam nggak tahiyat awal, rokat kedua kan, makmum datang rokat ketiga, makmum tahu nggak kesalahan imam? Nggak tahu dia. Imam rokat kedua harusnya tahiyat awal, karena dia sholatnya itu mikirin jamur janda di bawah umur, akhirnya pas rokat kedua harusnya tahiyat berdiri dia, Allahu Akbar, berdiri, makmum baru ngasih tahu, subhanallah, telat lu. Udah lanjutkan, jangan balik lagi. Kalau dia balik lagi merusak sholat, biarkan. Berarti dia nggak tahiyat awal, rokat ketiga naik. Nah ketika rokat ketiga ini makmum yang nggak tahu datang nih, dia nggak tahu si imam salahnya di mana kan. Perasaan imam nggak ada yang salah. Kapan dia salahnya? Maka imam yang meninggalkan tahiyat awal itu sunnah ab'ad ketika ditinggalkan tambal biar nggak makruh dengan melaksanakan sujud sahwi. Maka si imam sujud sahwi, bagaimana makmum yang datang di rokat ketiga, walaupun makmum tidak tahu kesalahannya imam, sujud sahwi. Tapi kalau yang tadi misalnya aku melaksanakan garuk-garuk 3 kali, nggak sengaja ini, bahkan mungkin 4 kali, mungkin 5 kali, ngelamun sholat kita itu, akhirnya mau melaksanakan sujud sahwi, waduh, nanti makmum takut nggak paham semua. Mending kalau yang makmum itu pada ngaji semua, imam sujud sahwi, makmum nggak menjalankan sujud sahwi, nggak ada niat muparokoh, batal makmum. Sama seperti melaksanakan sujud tilawah. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Sujud tilawah, sujud. Makmum gak melaksanakan, ini aliran sesat kata makmum. Disebutnya dia aliran sesat, padahal ayat sajdah, sujud tilawah dia, malah diam aja, batal sholatnya.
Karena sunnah bagi imam, bagi makmum at-tabi'un, wajib mengikuti. Cuman kalau bapak misalnya, wah ini mah di kampung orang, terus yang sholat itu kurang paham dalam urusan agama, praktek-praktek ibadah, maka kalau misalnya khawatir nanti malah mafsadatnya lebih besar, tinggalkan sujud sahwi. Kalau di kampung saya ada normal kunut, Pak. Kunut di situ namanya kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut itu sebenarnya nggak wajib, Pak. Bahkan sebagian ada yang mengatakan kunut itu doif, tapi doifnya bukan doif min haitsu sanad. Kalau doif min haitsu sanad jangan dipakai. Kalau doif min haitsul matan, amma doif min haitsul mutun, al ahadis kulluha shahihah, boleh dipakai. Siapa yang mendoifkan? Salah satunya Imam Nasai. Imam Nasai mendoifkan kunut, tapi Imam Nasai berkunut. Ayo, bagaimana? Padahal mendoifkan. Nah, kita dipakai. Imam Malik kunut. Imam Hanafi nggak kunut. Imam Hambali nggak kunut. Hambali Mekah, Madinah, Hambali. Imam Hanafi seperti Turki, Bangladesh. Kalau Maliki kunut, tapi kunutnya sebelum melaksanakan ruku. Lakum dinukum waliyadin. Kunut di situ, baru dijalankan ruku. Kalau kita ba'dar ruku, dilaksanakannya setelah ruku. Ini maghrib. Ketika dia melaksanakan kunut, itu kunutnya kunut nazilah. Kenapa misalnya kunut nazilah? Misalnya mungkin ada ulama besar yang ditawan, disandra, kunut nazilah. Atau mungkin hujan gak turun-turun, padi-padi mengering, kunut nazilah. Bokeh Ustadz, nggak bisa Pak. Bokeh dia, aku udah sebulan ini nggak dapat kerja Ustadz, kebetulan jadi imam, kunut nazilah dia. Nah imam yang kayak begini yang harus dicekek Pak. Harus. Bokeh juga apa sama, musibah-musibah juga. Jelas ya? Gak ada. Ini ngomongin fikih. Bapak kalau pertanyaan itu kenapa suratnya ke Al-Quran terus? Hukum sholat saya baca. Di luar sholat saya enggak. Kenapa? Sholat, masalah sholat aja. Tafsir ada hubungannya ntar. Ayo. Kalau ada imam rawatib, tidak boleh katanya sholat 2 kali berjamaah di dalam masjid yang ada imam rawatibnya. Itu makruh kan baca itu bagaimana? Apa maksudnya? Imam dalam masjid yang ada imam rawatibnya tidak boleh dilaksanakan sholat berjamaah 2 kali. Tidak boleh satu masjid 2 kali sholat. Ada 2 kali sholat berjamaah. Ada jamaah, ada lagi jamaah. Apa yang? Bagaimana hukumnya? Saya baca Pak. Ada katanya Rasulullah pernah waktu itu dia pernah bersolat, dia sholat sama keluarganya di rumah. Dia baca di sholat. Nih begini. Masjid berjamaah. Tak boleh dalam satu masjid ada 2 berjamaah. Hukum khilaf pertama ada yang mengatakan makruh. Kedua yang mutamad ada yang mengatakan sholat yang kedua tidak sah. Kecuali sholat yang kedua meyakini sholat yang pertama memang fasid. Apa fasid? Imam ini kelihatan dia ketika kencing nggak cebok. Maka boleh dia membuat berjamaah baru. Tapi kalau misalnya imam ini rawatib itu dipilih, ditunjuk sama masjid, ketua masjid atau seksi ubudiyah menjelaskan, bapak ini jadi imam, nah, dia imam tuh, rawatib namanya imam rawatib, udah ditegakkan berjamaah, datanglah makmum satu dengan rombongannya. Siapa imamnya tuh? Oh si Anu, dia itu dulu musuh bebuyutan bapak itu. Pokoknya jangan sampai ketika kalau dia jadi imam, kita mending buat berjamaah sendiri. Akhirnya buat berjamaah sendiri. Bagaimana hukumnya? Berjamaah dia menurut qaul mu'tamad yang kuat, sholatnya tidak sah karena mengadakan 2 berjamaah dalam satu masjid. Tapi ada yang mengatakan makruh, ada pula yang mengatakan makruh. Tapi qaul itu ada mu'tamad. Dalam fikih begini Pak, ada mu'tamad, rojeh, marjuh, azhar. Jadi dalam menghukumi fikih walaupun banyak khilaf, banyak perbedaan, ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan begini, ada kaul-kaul mana yang lebih kuat, dan kaul yang lemah itu dinafikan oleh sebagian ulama. Oh ambil ini nih, dan memang unsurnya nanti fitnah.
Ini mengadakan berjamaah, di sana berjamaah lagi. Itu baca Fatihah, di sini malah bilang amin. Nah, maka kata ulama, itu yang baca Fatihah, di sini yang aminnya. Padahal suara imam yang di depan misalnya nggak kedengar. Nah, diambillah yang paling mutamat bahwa dalam satu masjid jangan ada dua berjamaah. Kalaupun mau berjamaah lagi, selesaikan dulu berjamaah yang pertama. Udah berjamaah pertama selesai, baru jalankan qomat, tunaikan lagi sholat berjamaah. Khusus fikih saja. Jelas ya? Jelas Bapak? Nah, ada lagi? Bapak kalau mau nanya lagi ke Bapak, yang penting seputar fikih. Kalau orang katanya diaminkan malaikat doanya, orang yang mendoakan saudaranya seiman, yang didoakan tidak melampauinya dan dia mendapatkannya. Hadisnya Hasan. Pernah baca bisa enggak? Buka dari mana? Saya suka baca. Nah, orang Bapak, ya terus. Bapak pertanyaannya apa? ya, Pertanyaannya apa? pertanyaan saya, apakah jadi yang kita berdoa kuat-kuat yang sampai itu di luar itu apakah sebanding dengan yang dilakukan oleh malaikat Apa sih maksudnya? nilainya? Coba maksudnya apa Bapak? Ada yang paham? Orang yang mendoakan saudaranya seiman, yang didoakan tidak mengetahuinya, Iya, itu disebut doa goib. malaikat, dan dia mendapatkannya, itu Hasan katanya. Nah yang saya tanya, apakah kalau kita mendoakan rame-rame itu orang, apalagi ada makanan apa, apakah itu sebanding apa punya doa itu dengan yang didoakan diaminkan malaikat, atau kita berdoa yang kuat-kuat keras? Doanya keras. Kan rame-rame itu. Ya, begini. Doa keras, zikir keras tak ada larangan. Hadisnya sahih. Karena al-jahru fi zamanina. Hadis zikir keras itu ada di zaman kami. Sayyidina Ali berzikir sampai seperti daun pisang yang bergoyang. Cuman memang lihat sikonnya begini, maka menghukumi nggak boleh dengan bacaan. Begini nanti, kalau dia berzikir, ada tetangga yang di sampingnya lagi tidur, terganggu, dia haram hukumnya. Nah itu baru. Bukan berarti Allah itu nggak tuli. Laisa bil asam. Kamu itu janganlah berteriak, meminta, berdoa dengan suara keras, karena Tuhanmu itu nggak tuli. Saya paham Bapak hadisnya ke situ. Cuman di hadis lain pun ada. Kolbu kita itu kadang mati, ibaratnya batu yang keras. Bapak kalau ada batu keras, pukul pakai palu yang kecil, kira-kira batu itu pecah nggak? Nggak bakal. Orang batunya keras, palu Bapak kecil. Tapi kalau batu itu keras, besar, maka yang mukulnya ya harus bogem. Nah makanya ada zikir jahr. Tapi sebagus-bagusnya nanti, kalau dia udah mulai lembut kolbunya, maka pelankan zikir itu. Adapun dia mau melaksanakan zikirnya sendiri, monggo. Ada juga jamaah yang memang nggak paham dia berzikir, apalagi Jakarta. Kalau imam berzikirnya disirkan, diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang awam diam aja dia. Baca apa ya gua ya? Gua nggak paham yang dibaca. Akhirnya pulang aja dia nggak berzikir. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i, ajarkan terlebih dahulu sampai dia paham. Beres salam, berzikir berjamaah bareng. Udah selesai, kira-kira dia sudah paham, silahkan mau disirkan pun tak masalah. Begitupun dalam urusan doa sama. Orang yang berkumpul dalam doa itu malaikat, apa bahasa ummawangku itu, meliputi. Bahkan nggak ada yang tahu yang mengaminkannya itu lebih bersih daripada yang berdoa. Ad-da'i wal mu'ammin syarikan fi ajrin sawa. Orang berdoa diaminkan, dia yang berdoa mungkin banyak dosa, ternyata yang mengaminkan bersih. Semakin banyak orang berdoa berjamaah, semakin utama di hadapan Allah. Bagaimana kalau sendiri? Ya kalau sendiri bagus-bagus saja sebenarnya. Kita berdoa sendiri, apa-apa sendiri tak masalah. Cuman jama'atun rahmah wal firqah azab. Berjamaah itu rahmat dari Allah, sedangkan firqah bercerai-berai itu merupakan azab, tak baik. Cuman ini khilaf. Saya mau sendiri Ustadz zikirnya boleh, nggak bakal ada yang melarang. Saya mau doanya sendiri Ustadz, saya nggak mau diamin-aminkan nama yang lain, tak masalah. Itu bukan masalah kewajiban. Orang mau sholat langsung pulang pun silahkan. Orang mau sholat zikir terlebih dahulu, bahwa afdol, itu lebih utama. Jelas ya? Ada yang lain?
Ayo. Bersendawa dalam sholat ya terbilang Tak masalah. Itu tabiat diri. Ngapain kita ditahan-tahan? Pengen sendawa dia aja. Ini gimana mau sendawa nih? Akhirnya disendawain, nggak disendawain sampai selesai. Jadi penyakit bisa jadi dia. Cuman sendawanya pakai adab. Jangan bapak nanti sendawa yang di sampingnya ada orang lagi sholat dia kebetulan hidungnya lagi sehat, nggak lagi pilek. Alhamdulillah, jengkol 2 mangkok ditambah duren 2 masuk semua ke hidung dia. Nah, taswis namanya. Apa taswis? At-taswis mujmaun alaih ala tahrim. Maka menanggulangi taswis bagi maaf yang mulutnya kurang wangi. Apa? Siwak. Jalankan siwak. Yang nggak sempat dia nyikat gigi terlebih dahulu, jalankan siwak. Itu. Tapi yang nggak masalah dia bersendawa. Dia bersendawa, dia batuk, kecuali batuk-batukan. Nah, itu nggak boleh. Ada orang sholat batuk-batukan, ada. Di sholat nggak pengen batuk. Nah, kadang dijadikan isyarah sama dia. Temennya nggak nengok-nengok, baru nengok. Nah, tapi kalau isyarahnya bukan dari mulut, seperti misalnya dalam gerakan kecil, telik mata. Sebagian ulama mengatakan boleh, cuman makruh. Pak, Mas, aku ambil duit di dompet ya, buat apa? Misalnya buat beli bakso. Kalau setuju, nanti ngedip. Ngedip ya. Yang penting jangan ngangguk, karena ngangguk itu kepala, juj badan. Tapi kalau mata, juj kepala, nggak masalah. Setuju ya? Gua ambil yang 20.000. Sekalian aku minta duit cepet ya. Itu makruh sebenarnya. Bagusnya janganlah diajak komunikasi orang yang lagi sholat, kecuali dalam kondisi tertentu. Jelas. Dan juga sunah ahayat nih. Keraskan suara di sholat yang keras. Sirkan, pelankan suara di sholat yang pelan. Mana yang keras? Maghrib, isya, subuh. Ketika bapak melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, suara jaharkan. Kecuali di rokaat yang 2, rokaat 1, rokaat kedua, kayak kita lah ini sholat maghrib dijahar namanya. Saya sholatnya sendiri, boleh dijahar, tapi jangan kelewatan jaharnya. Saya lagi sholat maghrib itu jahar, sholatnya sendiri dijahar sama dia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Catatannya tak ada yang mengganggu, tak ada yang terganggu oleh dia. Yang di sampingnya lagi sholat juga dipelankan, dia dikeraskan, terganggu. Taswis itu haram hukumnya. Nah, biasanya di kita kalau sholatnya sendiri, suaranya itu suka dipelankan, walaupun maghrib, isya atau subuh, pelan. Tapi ketika ada yang nyolek di belakang, intinya dia mau bermakmum, barulah suara itu makruh kalau dipelankan. Dia lagi sholat rakaat pertama selesai, di belakangnya ada orang datang mau bermakmum, datanglah ke samping kanannya, jangan ke belakang. Kalau berdua ini imam, makmum di sini. Sebenarnya nggak ada colek-colek kayak begitu, nggak ada. Kalaupun mau bisikin boleh. Khawatir ketika bapak tepuk pundaknya, dianya kebetulan latah orangnya. Pasti tepuk pundaknya, malah nengok. Ada apa bang? Nah ini. Maka kalau orang imamnya kayak begitu, udah bisikin aja. Anak berjamaah sama ente, beres. Atau imam, makmum di sini. Ini yang paling bagus. Langsung ke kanan. Bahkan kalau makmum itu malah di kiri, imam boleh menggeser makmum. Itu yang pernah dijalankan oleh Nabi. Digeserkan Ibnu Abbas karena melaksanakan sholatnya itu di kiri. Siapapun berjamaah makmumnya di kiri sah berjamaah, tapi nggak ada pahala berjamaah 27 derajat. Padahal berjamaah bener sah. Orang imam di depan, makmumnya di kiri, cuma berdua, maka sah berjamaahnya, tapi tidak ada pahala 27 derajat. Nah, maka sunnah si imam itu geserkan ke kiri, ke kanan. Bahkan waktu itu Ibnu Abbas, sejajar aku dengan Nabi. Kenapa kita nggak sejajar? Ada riwayat yang lain,
Umar bin Khattab menjadi makmum. Kata Nabi sejajar. Aku nggak berani, dia Rasulullah. Siapa aku, kata Umar bin Khattab. Harus sejajar sholatnya dengan Nabi. Mana adabku sebagai Umar? Mundur dikit. Dipakailah di kita yang dipakai oleh Umar bin Khattab. Tidak sejajar saat sholat berjamaah, tapi mundur dikit. Kecuali nanti datang makmum kedua. Makmum kedua nanti dia mundur, si makmum yang awal itu. Nah, maka si imam yang tadinya suaranya disirkan, di rakaat yang kedua jaharkan. Bahkan yang bagus lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau posisi imam sudah dalam surat ayat akhir, baru ada yang bermakmum, bagusnya ngulang kembali baca Fatihah. Menolong makmum yang baru datang. Jangan jadi imam males dia berjamaah, akhirnya udah surat ayat terakhir, bahkan belum surat masih Fatihah, ditepuk pundaknya langsung ruku dia. Saking gak mau dia jadi imam. Jangan. Justru yang bagus itu, walaupun sudah di akhir surat, ditepuk dia pundaknya, berhenti sejenak, ulang lagi i'adah, baca Fatihah. Boleh gitu baca Fatihah 2 kali dalam 1 rakaat? Boleh. Bahkan yustahab, disunahkan. Rukun qauli seperti Fatihah, rukun qauli seperti tahiyat, sunnah dibulak-balik. Salah satunya apa? 1, kalau baca Fatihah, menolong makmum di belakangnya supaya keburu dia membaca Fatihah. Dalam tahiyat biasanya makmum telat, makmum udah beres, imam masih Fatihah, masih tahiyat. Kadang ada begitu. Imam masih baca tahiyat, mungkin imam tahiyatnya nyantai. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Makmum cepat. Nah, bagi yang begini biasanya makmum lebih dulu. Hamidum Majid. Imam masih tahiyat. Imam lama amat. Jangan ngelamun, la sukut tapi sholat. Tidak ada diem dalam sholat. Kalau bapak dalam sholat diam, syaitan khonzab datang menggoda kepada kita, pikirannya akhirnya kemana-mana. Lalu gimana kalau imam belum selesai? Maka ulang lagi Fatihahnya, ulang lagi tahiyat. Sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, ulang tak masalah. Tapi kalau sampai 5 kali, 7 kali, imam belum salam juga, ini ada udang di balik boboko. Nah, bapak jadi makmum di situ agak bandel dikit, bisa jadi imam ternyata tidur dia. Kalau imamnya tidur, udah muparokoh. Selesai muparokoh, jangan dibangunkan itu imam. Bapak beli karung di warung Bugis, masukin imamnya ke dalam karung, ikat sama tali kawat, lempar ke kali. Selesai itu. Insya Allah bapak dapat pahala dan masuk penjara. Ada tuh penjaranya. Lalu apalagi wa ta'min, sunnah hayat, baca amin. Cuman baca amin sebenarnya yang bagus di mazhab kita, ba'da setelah iman baca Rabbi firli ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sakta, diam sebentar. Rabbi firli wali walidayya. Makmum nggak ada sunnah baca Rabbi firli. Makmum diam aja. Pak qiraatul imam qiraatul makmum. Apa yang dibaca sama imam, makmum pun dapat pahalanya. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Barengkan aminnya si makmum sama si imam, maka malaikat pun mengaminkan. Siapa yang aminnya bareng dengan aminnya para malaikat, gufirallahu ma taqaddama min danbi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Jangan duluan, imam belum waladdallin udah amin. Itu yang jadi masalah. Dikirain anak kecil, ternyata yang duluan bilang amin itu bapak-bapak usia 78 tahun. Itu jelas. Kalau sholat isya kan jahar ya, itu katanya pernah saya baca di mana. Kalau saya bapak bilang siapa tadi waktu saya sholat subuh, waktu saya baca ayat dia membaca, menandingi, berarti kamu menandingi baca Fatihah saya, jangan kamu baca lagi cukup benar. Berarti dia orang kan dia sholat, imam baca Fatihah. Seharusnya katanya tak usah. Kalau yang jahar ya jangan yang iya. Nah, kalau sholatnya jahar, imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, makruh. Bagusnya bagaimana? Imam Fatihah, makmum dengarkan. Dengerin aja. Mazhab 4. Mazhab Imam Hanafi, jangan baca Fatihah.
Selama sholat jadi berjamaah, makmum modalnya takbir doang sama salam, kesononya silent. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, karena Imam Hanafi itu dalilnya langsung Al-Qur'an. Ru'yah, hebatnya Imam Hanafi begitu. Paling dekat zamannya dengan Nabi, langsung Qur'an. Jadi kalau Quran bahasanya apa? Di mana-mana dibacakan ayat-ayat Allah, dengarkan. Maka ketika berjamaah, makmum nggak ada baca Fatihah, nggak ada baca surat. Siapa mazhabnya? Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit, biasa dipakai Turki, lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Kata Imam Malik nggak bisa, beda lagi nih istihadnya. Guruku memang bilang begitu, aku nggak sependapat. Boleh kalau sholatnya Isya, Maghrib, Subuh, jahar karena kedengeran, ayatnya pun kan kedengeran. Tapi kalau sholatnya dohor sama asar harus baca Fatihah, kata Imam Maliki. Kata Imam Maliki, kalau asar dohor nggak baca Fatihah, hai makmum, sholat tak sah. Nah, berarti beda tuh. Tapi kata Imam Syafi'i beda lagi. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang sholat nggak baca Fatihah. Gimana? Cuman baca Fatihahnya kalau sholatnya jahar, jangan sama kayak sir. Kalau sholatnya Isya, Maghrib, Subuh nggak sama seperti dohor dan asar. Di mana imam baca Fatihah, nggak boleh kita baca Fatihah. Dengerin dulu sampai imam selesai baca Fatihah. Kalau sholatnya asar dan duhur baru bebas, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Intinya kata Imam Syafi'i, sholat apapun Fatihah wajib, 7 ayat harus sempurna dibaca, kecuali makmum yang telat datang. Makmum yang telat datang karena wudhu ngantri, makmum yang telat datang karena jarak rumah ke masjid jauh, pas datang imam mau ruku, dia nggak perlu baca Fatihah. Al-imamu domin, kata Nabi, imam yang nanggung, pak qiraatul imam qiraatul makmum. Apa yang dibaca imam, makmum pun dapat pahala. Begitu kalau pandangan dari beberapa imam. Jelas ya? Terakhir ada terakhir, yang lain paham semua? Nah, itu diantara apa, sunnah-sunnah hayat. Termasuk baca surat sunnah hayat di luar Fatihah. Cuman usahakan kalau baca surat itu ada 3 pahala. Pertama, ayat rakaat 1 harus lebih panjang daripada rakaat 2. Yang kedua, tartibnya. Apa tartibnya? Bacalah ayat rakaat 1 al-qumut, kedua wal asri. Jangan wal asri dulu baru al-qumut. Minimal 3 ayat. Kenapa 3 ayat yang ketiga? Kenapa 3 ayat? Dikarenakan surat terpendek dalam Al-Qur'an 3 ayat. Surat apa aja tuh? Apa? Al-Kautsar 1. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas berapa ayat? 4. Alam Nasroh banyak itu. Berapa ayat Alam Nasroh? Ina atau ina doang? Ina atau ina doang? Wal asri 3 ayat. Ada lagi enggak? Idza jaa nasrullahi wal fath, itu pun 3 ayat. Maka kesunahan baca surat minimal 3 ayat. Berarti ada sunnah nih 3. 1, baca surat kalau ingin dipandang dapat pahala sunnah, rakaat 1 lebih panjang dari rakaat 2. Yang kedua, tartib. Al-Hakumut di atas, wal asri di bawah. Wailul di atas, alam taro di bawah. Itu tartib. Yang ketiga, minimal 3 ayat. Kalau ada orang yang baca surat rakaat 1 wal asri, rakaat kedua misalnya wailul likulli humazatir humazah, rakaat 1 wal asri, rakaat kedua wailul, maka dia cuma dapat pahala 2. Mana yang 2? Dia dapat pahala minimal baca 3 ayat, dia dapat pahala tartib. Tapi dalam rakaat 1 lebih panjang dari rakaat kedua, dia nggak dapat. Karena wal asri lebih pendek 3 ayat, sedangkan al-lumazah wailul itu ada 9 ayat. Maka kalau Bapak nanti mau sholat sendiri atau jadi imam, baca surat. Kalau misalnya al-qumut al-asri atau alam nasroh alam taro, dapat 3 tuh. Karena alam nasroh lebih panjang dari alam taro. Baca watini ina anzalna.
Bahkan yang paling bagus lagi, rakaat 1 panjangkan. Kalau bisa Bapak paham, bisa hafal, ya minimal tabarok lah. Baca tabarok. Tapi tabarok itu hanya di sholat apa? Tiwalul mufassal. Sholat itu ada 3 bacaannya itu. Jangan semua sholat suratnya panjang-panjang. Ada sholat itu bacaannya kisarul mufassal, pendek, maghrib, kisor. Ya maghrib aman dah. Ala kumut wal asi, alumazah, alam taro. Ada ausatul mufassal, tengah-tengah. Mana bahkan yang bagus memang di surat-surat tengah. Seperti Isya dan juga Dohor. Isya Dohor itu suratnya pertengahan, pendek banget jangan, panjang banget jangan. Yang paling bagus lagi Al-Baqarah ambil tengah, Al-Imran ambil tengah. Tapi karena di Al-Imran kalau diambil tengah makmumnya suka protes, nah, maka kira-kira yang hafal makmum lah. Ada tiwal panjang. Seperti apa panjang? Seperti subuh, asar. Nah, ini tiwal. Suratnya panjang. Panjangnya pun diatur. Jangan karena bacaannya panjang, akhirnya Bapak baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Kenapa baca Al-Baqarah? Subuh baca Al-Baqarah, Ustadz itu yang bilang bahwa suratnya harus panjang. Boleh di sini makmum yang gak kuat muparokoh. Tapi panjang di sini diatur. Paling panjangnya itu minim-minimnya salasina ayat, 30 ayat. Bacaannya surah Al-Mulk. Maka kalau ada subuh di Al-Imran baca surat Tabarok, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini nggak boleh ada yang protes, nggak boleh. Al-Imran baca surat Al-Barok, nah, jangan ada yang protes. Kecuali di Al-Imran subuh baca Yasin, boleh imamnya diculik, boleh nggak masalah. Tapi kalau Yasinnya dibagi 2, masih panjang juga. Intinya 30 ayat lah paling ininya itu disamakan dengan surah Al-Mulku. Jadi kalau kira-kira subuh bacanya Tabarok itu masih boleh. Kecuali mau dibaca panjang, nah, izin dulu makmum. Saya sebagai imam kebetulan misalnya imamnya itu qori, mau baca surah Yasin misalnya atau surah Al-Imran. Al-Imran itu ada 200 ayat, mau dibaca 100 ayat 100 ayat. Setuju ya makmum ya? Dia mah jangan ada yang bilang, ada yang berani. Akhirnya berjamaah ditegakkan. Bapak nggak tahan, ada yang pengen kencing, ada yang pengen berak, ada yang lapar, ada yang pengen ngopi. Akhirnya muparokoh tetap dia dapat 27 derajat. Dalilnya mana? Hadis sahih. Ada sahabat Mu'ad bin Jabal jadi imam, dibacanya surat Al-Baqarah. Bayangin coba. Sahabat masih anteng, orang Al-Baqarah masih cetek Pak bagi para sahabat. Ternyata dari Al-Baqarah nyambung ke Al-Imran belum ruku-ruku. Barulah di situ ada satu sahabat yang keluar dari barisan. Udah selesai, salam, bilang sahabat lain, wahai Mu'ad bin Jabal, ada salah satu sahabat kita, kamu jadi imam, dia keluar dari barisan. Fahuwa munafik, dia munafik itu. Nah, kata Mu'ad bin Jabal, nggak seneng tuh. Nggak seneng dia yang keluar disebut munafik, lapor ke Nabi. Parofa'ilan Nabi, ya Rasul, aku disebut munafik sama Mu'ad bin Jabal. Masalahnya apa? Mu'ad bin Jabal sholatnya baca Al-Baqarah, ya Rasul. Apa kata Nabi? Panggil Mu'ad bin Jabal ke sini. Diomelin Mu'ad bin Jabal. Apa tanun anta ya Mu'ad? Kamu ingin buat fitnah ya Mu'ad? Kamu ingin umat Islam ini keluar dari agama Islam? Ringankan sholatmu kalau berjamaah. Fakul sabbi isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha. Nah, Nabi maka nyuruhnya surat-surat pendek. Itu di kita misalnya mau dipakai silahkan. Maka kalau panjang banget Bapak boleh. Aduh nggak kuat nih. Nggak kuatnya masalahnya misalnya lapar atau pengen kencing, ditahan, bisa-bisa kencing di situ. Mending kalau kencing doang, kalau berak. Nah, udah ruku, imam masih berdiri, Bapak ruku itidal sampai salam sendiri, pulang, tetap dia dapat 27 derajat karena muparokohnya biudrin ada udur. Nah ini makna bi alla yuhdhiru fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehatul afiah ya Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.